Oke teman-teman, nah kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang kenapa sih tanaman padi kita kok seperti ini. Nah ini ya, daunnya seperti ini. Nah ini yang disebut dengan hawar daun ya teman-teman. Nah ini nanti ketika lama-kelamaan ini pun akan rusak ya, akan kering dan akan mati ya. Daun yang terkena ini hawar ini atau bakteri ya teman-teman. Nah bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara pencegahannya. Nah sahabat tani silahkan tonton terus video saya sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube saya, Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan barokah selalu, amin ya robbal alamin. Dan sahabat tani, like dan subscribe itu gratis ya sahabat tani. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang kenapa sih daun padi kita ini kalau misalnya tanam padi kok seperti ini ya. Nah ini ya, oh ya seperti ini, coklat, terus lama-lama dia akan mati. Nah kering, nah ini ya, kering seperti ini nih. Biasanya ya kalau daun padi seperti ini bisa karena faktor tanah yang kurang sehat ya sahabat tani, dan bisa juga karena bakteri ya. Tentunya karena tanah kurang sehat dia akan menimbulkan bakteri ya pada tanaman padi kita. Nah jadi kalau misalnya daun seperti ini, nah ya daun kena hawar. Nah intinya hawar seperti ini ya. Nah intinya ini hawar ya teman-teman. Nah kena hawar ini ya, kita harus hati-hati dalam penyemprotan ya, baik waktu, terus jenis pestisida yang kita gunakan ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita salah menggunakan pestisida, tentunya akan sia-sia ya ketika kita melakukan penyemprotan ya pada tanaman padi kita. Nah teman-teman perlu diketahui dulu ya, ini ya seperti ini nih, kenapa kok merah-merah, nanti lama-lama daunnya ini kering ya dan mati. Ini disebabkan oleh bakteri ya teman-teman, jadi bakteri. Nah adapun untuk mengendalikan, jadi kita harus menggunakan bakterisida, tidak bisa menggunakan fungisida ya sahabat tani. Jadi kita harus menggunakan bakterisida. Nah biasanya kalau misalnya yang dijual di kios-kios pertanian tentunya sangat banyak sekali ya untuk mengenai merek dagang ya, merek dagang dari jenis bakterisida. Nah adapun yang sudah terkenal itu yaitu Nordrock ya sahabat tani ya. Jadi Nordrock itu sudah cukup terkenal ya di kalangan petani ya. Nah Nordrock itu memiliki bahan aktif yaitu tembaga oksida ya. Itu kalau nggak salah itu 56% ya. Nah adapun untuk penyemprotan ya, ini yang perlu diketahui ya. Jadi untuk teknik penyemprotan ya dengan bahan aktif tembaga oksida tadi ya, itu harus tunggal ya, tidak bisa dicampur dengan insektisida maupun fungisida ya sahabat tani ya. Jadi penyemprotan itu tunggal ya, tidak bisa dicampur dengan insek maupun fungisida. Jadi harus murni tembaga. Nah seperti itu ya teman. Cuman ini sepertinya sudah disemprot ya kalau sama yang punya padi ini ya. Karena kalau misalnya belum disemprot, ini kita pegang seperti ini, nah nanti dia akan mengeluarkan serbuk ya teman-teman. Nah ini kalau dilihat nih sudah disemprot, jadi tinggal keringnya ya. Jadi nanti ini akan kering
dan mati, cuman dia akan terubus yang hijaunya aja. Nah seperti ini, yang hijau ini. Nah yang hijau seperti ini ya kan kawan. Nah, jadi teman-teman, ketika tanaman padinya merah kuning seperti ini dan lama-lama dia daunnya kering, berarti ini adalah gejala hawar. Nah jadi sahabat tani bisa lakukan penyemprotan menggunakan bakterisida atau pestisida dengan bahan aktif tembaga oksida. Nah, adapun untuk penyemprotan, ketika memang sudah terjadi serangan seperti ini, usahakan dilakukan penyemprotan 2-3 kali ya. 2-3 kali dengan interval yaitu 7 hari sekali atau 5 hari sekali ya sahabat tani, agar lebih maksimal. Dan setelah itu kita lakukan penyemprotan fungisida ya, agar nanti tanaman padi ini ya, daunnya ini lebih cepat untuk pemulihan kembali ke hijau. Nah seperti itu ya sahabat tani, intinya ini diakibatkan oleh bakteri. Dan tentunya ini juga pasti ada yang disebabkan oleh jamur ya, mungkin misalnya seperti ini ya, coba ya cari ya, yang bercak-bercak ya. Nah ini ya, lihat nih, ini kawan. Nah ini ya, saya ambil ya. Nah ini namanya bercak ya. Nah ini bercak nih, nah bercak daun. Nah kalau yang seperti ini disebabkan oleh jamur ya. Jadi untuk pengendaliannya harus menggunakan fungisida ya. Jadi saya sampaikan tadi, jadi ketika tanaman padi kita seperti ini dan mendominasi ya hawarnya, maka kita lakukan penyemprotan bakterisida terlebih dahulu, dan setelah itu kita lakukan penyemprotan fungisida. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah adapun untuk penyemprotan bakterisida itu tunggal, tidak bisa dicampur dengan pestisida lainnya. Dan untuk penyemprotan usahakan di pagi hari ya, di pagi hari ketika daun padi sudah mengering. Artinya jangan sampai ke kondisi daun padi masih basah ya, karena itu justru akan membuat semakin rata ya. Misalnya nih di daerah sini nih ya, yang terkena hawar, lalu kita melakukan penyemprotan di kondisi daun padi masih basah. Nah tentunya ketika kita jalan itu nanti kan bakteri-bakteri itu akan menempel di pakaian kita atau di baju kita atau di celana kita, lalu kita jalan ke sana terus bolak-balik seperti itu ya, maka itu akan mengakibatkan tanaman padi yang seharusnya dia aman dari serangan bakteri justru malah terkena serangan bakteri yang terbawa oleh pakaian kita yang basah tadi. Nah seperti itu ya teman. Jadi usahakan kondisi kering, daun padi kering, lalu kita lakukan penyemprotan, dan usahakan 6 jam setelah aplikasi penyemprotan tidak turun hujan. Oke ya teman-teman. Dan kalau merek dagang itu ada Nordrock, ada Kufrokat ya dari Nufram, dan tentunya masih banyak lagi ya. Yang jelas teman-teman cari aja yang WP-nya lebih besar. Nah seperti itu ya. Dan ciri-ciri dari bahan aktif tembaga oksida tadi itu cara kerjanya yaitu kontak dan protektif ya. Jadi dia ketika ada serangan seperti ini baru kita lakukan penyemprotan. Nah tapi ini sudah terlambat ya hitungannya ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan pengamatan secara rutin, jadi kalau ada indikasi serangan hawar itu langsung kita lakukan penyemprotan sehingga tidak separah ini ya. Nah ini parah ya kan kawan, tuh ya cukup parah ya. Cuman ini sudah sembuh ya, artinya sudah bisa pulih ini. Nah, cuman yang sudah kuning-kuning ini dia akan mati terlebih dahulu, gosong, dan nanti dia akan trubus ya atau tumbuh yang baru. Nah seperti itu teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat informasinya sahabat tani semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Hendri Tani agar saya semakin semangat membuat konten tentang dunia pertanian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.